Jebret tim dimanapun Anda berada, senang sekali Jebret Talks kembali hadir setelah beberapa lama ini tidak ada karena kita juga sibuk di hajatan bola dunia, saya juga pergi ke Qatar, apalagi saya juga sudah tidak siaran. Jadi memang lidah ini sudah kaku ya, tapi tidak seperti dengan dua tamu kita hari ini yang walaupun sudah tidak menjadi pemain sepak bola profesional, tetap tidak kaku karena mereka harus tetap fleksibel, harus tetap juga melakukan latihan-latihan yang bukan lagi sebagai pemain, tapi sebagai pelatih. Dan hari ini kita kedatangan dua pelatih yang saat ini menjadi bagian dari pelatih tim nasional U16 yang beberapa waktu yang lalu berprestasi dan kemudian juga hampir saja, tapi hampir. Tapi itu nanti kita bahas bersama dengan Coach Bima Sakti dan Coach Firmansyah di sini. Selamat semuanya. Terima kasih Bang. Soalnya nggak tahu tayang ini pagi, siang, apa malam. Iya Bang. Sehat dua-duanya? Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini Mas Bim dari luar kota ya? Ya. Kalau Coach Firmansyah ini dari luar... Ya, luar planet. Makanya bukan saya ngomong. Kalau saya ngomong, teman-teman dari Bekasi marah semua sama saya. Deket sih Bang kalau Coach Firman. Makanya sebuah kebanggaan buat kami nih kehadiran kedua pelatih kita yang kemarin itu sangat apa ya, saat akhirnya yang senior yang di bawahnya lagi tidak memenuhi ekspektasi, tapi kemudian Coach Bima dan kawan-kawan bisa membawa adik-adik ini, ponakan-ponakan ini menjadi apa ya, akhirnya ada gelar buat Indonesia waktu itu kan. Pak Iwan Bule itu saat hadir di Jebret Talks, Coach Firmansyah dan juga Coach Bima, itu lagi persiapan untuk pertandingan-pertandingan Coach Bim itu. Jadi waktu itu saya bilang, Pak Ketum namanya gelarnya banyak ya gitu. Tapi ada satu nih yang kurang, apa tuh? Belum ada nih sumbangan gelarnya untuk PSSI. Waktu itu gitu. Nggak lama dapat gelar akhirnya. Alhamdulillah. Itu keren banget. Bonusnya gede nggak Mas Bim? Ya lumayan lah Bang Badan. Walaupun itu bukan tujuan utama ya. Iya, Karena kita kan membina adik-adik usia muda. Yang paling terpenting mereka kerja keras, kemudian kebanggaan ya. Itu sih. Kalau bicara U16 ya, boleh silakan. Jangan kaku-kaku banget ini. Lumayan nih. Kok tapi ini kayaknya baru kali ini nih sehat begini kuenya. Biasanya gue jajanan pasar. Oh, karena Coach Bima ya. Bang. Karena Coach Bima nih. Ntar pokoknya mau minum mau makan santai Mas Bima. Ini mah nggak kaku. Cuma setnya aja kelihatan mahal, padahal ini di ambasador. Iya, ngambilnya cuman Luar biasa, kita lap terus biar kelihatannya kayak punya Ahmad Dhani. Keren. Padahal bukan. Tapi Coach Bim, sebagai pelatih saya mau nanya ini dulu deh. Apa namanya, yang disorot juga kan Coach Bim dan tim nih. Ada Coach Firmansyah, Coach Indrianto, Coach Markus. Itu yang menentukan dari PSSI apa Coach Bim yang pilih sih untuk timnya? Apa nih? Untuk... Timnya semuanya dari kami tim pelatih ya Bang ya. Oke, enggak maksud saya untuk ini, untuk pelatih, komposisi pelatih, komposisi kiper, pelatih. Coach Markus gitu. Itu dari Semuanya kemenangannya Coach Bim? Semuanya dari saya. Kenapa ngambil Coach Firmansyah, Coach Markus, Coach Indrianto, satu lagi? Gilang. Coach Gilang. Coach Gilang ini buat pelatih fisik. Pelatih fisik ya? Ya, pelatih fisik. Itu Coach Bima kok bisa, kenapa Coach Firmansyah dan kawan-kawan yang dipilih? Karena Ada Kurniawan kok. Kurniawan kan udah pernah bareng waktu itu ya. nggak Udah pernah kompak ya? bareng. Ya bukan nggak kompak. Kalau pelatih maksudnya. Bukan nggak kompak. Artinya saya pengen membuat suasana baru waktu itu. Satu-satu Mas Bim. Ya, Coach Firmansyah dulu. Pertama, Kenapa? Coach Firmansyah. Coach Firmansyah adalah salah satu pemain belakang juga tim nasional. Pemain legend juga yang pernah main di tim nasional. Betul. Khusus pemain belakang nih. Dan pas pula beliau adalah salah satu figur pelatih yang tahu dan sebagai role lah untuk Villanesia. Ini kurikulum sepak bola. Filosofi kita itu. Duta Villanesia. Ya, Duta Villanesia. Duta Villanesia. Duta. Jadi iya luar biasa. Termasuk. Ya, dan baru tahu sih. Dan jadi makanya saya pilih beliau karena saya pengen timnas U16 ini kita harus pakai ya gaya sepak bola Indonesia, gitu, mengajarkan mereka. Ini Coach Firman. Kemudian Coach Indri. Coach Indrianto. Ya, Coach Indri ya pernah bareng juga di Primavera. Ya. Saya tahu gimana karakternya. Kemudian dia juga seorang striker. Dia banyak mengetahui pemain-pemain khususnya di daerah Jabodetabek karena dia kan lama di Jakarta, lama di Bogor, berkecimpung di semua kompetisi swasta maupun yang diadakan PSSI. Coach Markus, kiper ya kan, kiper
waktu itu saya juga sempat tanya dengan Coach Kurnia Sandi. Tapi Coach Kurnia Sandi kan udah sempat di timnas wanita. Saya pengen coba Markus. Saya tanya, gimana Markus? Ternyata melatihnya juga prospek lah. Ya, makanya saya langsung panggil dia. Saya kasih ya bukan pesan lah buat tim pelatih semuanya. Kita kerjasama, kita membangun tim ini dengan segala kekurangan kelebihan kita miliki. Ya kita harus tetap sama-sama dengan porsi job yang berbeda-beda gitu. Itu beda-beda posisi itu ya. Beda-beda posisi. Jadi ada pemain belakang, kiper dulu, Coach Markus, pemain belakang, tengah saya, striker Coach Indri. Oh berarti diutamakan dong di lini tengah juga, ya. gitu. Karena Jadi, head coach-nya dari pemain tengah. kemudian Coach Gilang ya Fisik. Dan beliau juga waktu itu pegang Barito EPA kan. Termasuk duta juga. Termasuk duta Villanes ya? juga. Oh duta juga. Jadi lengkap nih Bang Valen. Setiap posisi sama ada fisik ya. Iya. Nggak ada coach psikologis gitu. Kalau itu kita kan dari luar Dari ya. luar ya. Atau Mas Bim ya. Soalnya Mas Bim sekarang motivator. Enggak juga ya Bang Valen. Tapi itu penting sih memang. Penting, kan? Kita waktu persiapan, ini kan proses nih kan Bang Valen panjang. Kita juga memanfaatkan jasa psikolog ya untuk menentukan kapten. Lalu harus tahu juga gimana karakter individu pemain. Menentukan kapten ternyata ada ininya ya, ada proses ya. Nanti kita balik ke situ. Tapi waktu dihubungin Coach Firmansyah waktu itu sama Coach Bima bagaimana? Kan bukannya lebih enak klub-klub aja gitu. Misalnya ntar ngelatih klub melatih timnas U16 masih puber, terus ya namanya juga usia paling dini gitu untuk level timnas. Itu ada proses berpikirnya apa langsung iya aja diajakin Coach Bima? Ya waktu itu memang kita prosesnya dulu lagi dimantapin untuk Villanesia ya. Kita sering roadshow gitu kan. Ya. Memang waktu itu ada penawaran beberapa tim dari klub untuk melatih di usia U20. Oke. Cuman tiba-tiba sebelum itu ada kesepakatan, aku terima telepon itu. Pas pendarat mungkin baru pendarat dari Garuda Select ya. Iya dari Inggris ya. Saya juga lagi sama keluarga, ya baru mau nonton nih tadinya, telepon. Saya suruh datang ke Jakarta, saya berangkat langsung Jakarta. Karena apa ya tadi? Ya tim nasional ya. Tim nasional berarti mungkin nomor 1 buat saya juga. Beda ya? Beda, pasti beda. Itu utamakan. Makanya saya ingin merasakan seperti apa sih tim nasional untuk bisa mengembangkannya di Villanesia ini khususnya. Karena bagaimanapun sepak bola kita itu harus berubah lah. Dari yang mungkin cara mainnya, ya filosofi yang sudah kita terapkan di dalam Villanesia ini gitu. Tapi beradaptasinya dengan yang lain, Coach Gilang, Coach Markus, Coach Indrianto di bawah head coach-nya Coach Bima, itu komunikasi gimana para coaches? Alhamdulillah sih. Temenan nggak itu semua atau cuman akhirnya jalanin tugas aja sebenarnya? Karena kita sering gitu. ketemu di Jabodetabek kan, sering ketemu dan memang kita juga sering gestur dia untuk yang kompetisi lokal kan, swasta itu kan banyak juga kita saling komunikasi ya betul. Nah di situ lebih banyak juga kita melihat potensi-potensi yang ada gitu. Ya seringnya itu ya tadi ya kebetulan dipanggil dipercaya oleh Coach Bima untuk membantu Coach Bima, saya merasa bangga sih untuk melatih beliau untuk bisa jadi di staffnya. Saya juga siap membantu apapun itu nanti konsekuensinya nanti seperti apa, tapi yang jelas saya ingin membantu di dalam Villanesia-nya ini yang saya akan kembangkan gitu. Berarti udah berapa lama ya Coach Bim? Dari 2019 ya Bang Valen. Dari sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Ya, berarti zamannya udah... Marcelino ya waktu itu ya. Dan kita juga kita belajar ya Bang Valen ya, kita sama-sama belajar, bukan berarti saya head coach semuanya saya yang pegang gitu. Jadi kita bikin rule gitu. Jadi di awal Coach Gilang, pemanasan, stretching, semuanya persiapan latihan. Kemudian nanti Coach Indri untuk misalnya rondo atau apa. Coach Indri kita kasih kesempatan. Jadi nggak hanya susun kuns mereka, hanya nonton di ini, hanya diem, hanya teriak di luar lapangan. Tapi mereka juga aktif melatih gitu. Nanti sesi kedua baru Coach Firman. Itu. Nanti sesi ke-4, ke-5 baru saya yang intinya nih. Gitu Bang. Jadi ya bukan berarti mohon maaf misalnya iya Pak Ketum datang saya semuanya, Coach Indra datang saya semuanya. Enggak, jadi kita bagi tugas agar mereka juga Emang suka datang Pak Ketum? Sering Ngapain? Datang. Ya beliau mantau. Selalu memantau. Apa ngasih wejangan? Motivasi. Selalu mantau terus, mantau gimana perkembangan pemain dan Pak Ketum itu selalu
Dekat katanya sama anak-anak ya? Deket sekali. Apa sama coach malah? Ya sama pelatih semua. Kita Care lebih lah. mudah ya, komunikasinya mudah ke beliau. Kalau ada apa-apa, karena beliau membuka. Bukan berarti kita langsung ujuk-ujuk minta nomornya Pak Ketum ya. Beliau langsung, Coach Bima ini nomor saya. Kalau ada apa-apa, semua pelatih di semua level nih. Bukan saya aja, dari mulai wanita juga gitu. Kemarin ketemu Coach Rudi, beliau juga bilang, Rudi Eka? Iya, saya harus laporan setiap hari. Jadi ya perkembangan apapun kita harus laporan. Oh berarti open ya sama Pak Ketum ya? Iya. Dia benar-benar pengen tahu juga, pengen Iya, dengar kabar juga ya? terutama masalah pemain ya. Kalau ada kekurangan itu beliau, kalau pemain itu otomatis langsung beliau respon. Nah waktu akhirnya Mas Bim melatih kan sebelum U16 sempat ke yang U23 ya. U23 sama juga Coach kan? Luis waktu ya itu. kan? Berarti kan Coach Bima nih ada 2 aliran udah sama-sama tahu Iya. Coach Luis Mia sama Coach Sinteyong kan? Sinteyong pernah. Dan saat mereka melatih kan punya kecenderungan mungkin, kalau saya kan nggak tahu, makanya saya mau nanya, gaya kepelatihan yang berbeda. Iya. Dan Mas Bim akhirnya mengadaptasi juga, apalagi kita juga ada Villanesia juga ya. Iya. Kalau perbedaan dan ini dua-duanya pelatih itu seperti apa Coach Bim? Gayanya dua-duanya tuh. Mereka punya kelebihan dan ini ya masing-masing ya. Saya tidak akan menjebak Mas Bim bagusan yang mana, enggak kok. Enggak. Saya cuma mau nanya dua karakter karena netizen kan suka ngeributin dulu. Betul. Bener-bener kayaknya nggak bisa lepas dari Coach Luis Mia. Iya. Terus Coach Sinteyong katanya dulu dikatakan terlalu keras ini nggak cocok segala macam. Ujuk-ujuk ternyata lumayan mainnya jadi bagus juga. Akhirnya sekarang Sinteyong dibelain waktu kemarin dibilang nggak diperpanjang apa langsung dibelain juga. Jadi tapi ini kan saksi pelatihnya nih waktu itu gimana sih dua-duanya? Ya Coach Luis ya, ini ya hampir sama dengan kita ya ininya filosofinya ya. Kan Spanyol nih. Ya kan banyak pemain dari bawah. Kemudian Coach Sinteyong dia disiplin orangnya. Beliau sangat disiplin dan latihan itu memang benar-benar keras gitu ya. Kemudian nggak boleh itu pemain cengeng, pemain. Makanya mereka latihan keras supaya pemain itu terbiasa gitu. Artinya di lapangan kan harus full contact body. Kemudian kalau hanya ankle atau terkilir itu kalau memang masih bisa dipaksa, lanjut. Yang penting jangan ACL ya. Atau patah gitu. Jadi tapi semuanya terbiasa. Kalau Coach Firmansyah melihat juga di antara dua dalam tanda kutip bahasa kerennya mah mazhab gitu kan. Satu lebih ke teknikal, satu ke fisikal gitu. Buat yang kayak kita nih, orang-orang Indonesia itu lebih cocok yang di mananya dulu menurut Coach Firmansyah? Apa memang kombinasinya atau memang kita fisiknya dulu harusnya apa taktiknya dulu kalau secara dari generasi muda kita nih? Kalau generasi ini muda lah lebih banyak taktik ya. Taktikal. Ya sebenarnya kalau dari youth development karena kita mengajar mereka ya supaya terbuka wawasannya seperti apa sih bermain sepak bola itu. Tapi kalau udah generasi yang udah levelnya mungkin ada fisik segala macam itu sebagai bantuan untuk mereka lebih mungkin lebih membantu untuk mereka mungkin dari kekuatan ataupun dari segi stamina segala macam itu sangat bantu juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk di development ya tadi kita lebih banyak harus lebih terbuka cara mainnya, bagaimana cara build up-nya. Karena itu adalah ya kita mengikuti tren yang ada sepak bola sekarang gitu. Karena nggak semuanya bukan karena talenta gitu ya. Dia harus mengerti secara knowledge, tactical gitu ya Mas. Dan itu tadi maksudnya Coach Firman, Bang Valen, dan itu memang sebaiknya diasupkan, diedukasinya di usia muda. Karena kalau nanti sudah 20 agak berat. Udah berat. Ya. Nah, kalau otaknya fisik, udah nggak polos lagi. Ya betul. Kalau fisik kan nanti dia di usia 18 itu udah bisa dikencengin. Tuh. Ya dikencengin gitu. Jadi yang paling terutama mereka mengerti bagaimana bermain bola yang benar. Gitu. Karena sepak bola sekarang kan kompleks nih Bang Valen. Skill, teknik, skill, taktik, kemudian fisik, mental. Nah itu psikologis itu penting banget juga. Nah pertanyaan paling banyak yang saya ditanya mendingan pelatih aja yang jawab. Kenapa kalau usia muda kita tuh lebih berprestasi, begitu dia naik ke jenjang yang lebih senior, mentok. Yang paling gampang dibandingkan kan Evan Dimas dan kawan-kawan mengalahkan Korea Selatan waktu itu. Nah sekarang pemain yang dikalahkan waktu itu udah main di Piala Dunia kemarin. Levelnya udah makin tinggi gitu loh. Nah sementara kita seringnya dari zaman waktu itu ada apa ya? Yang kalau UK tuh kemana tuh dia? Ke piala apa tuh? Yang ke luar negeri juga kan suka menang. Gotia. Terus waktu itu Danone juga menang. Level kita juga U19, U16 sekarang menang. Waktu itu juga sempat U19 juga ya. Menang gitu loh.
Tapi begitu ya yang sekarang sedang kita jalani juga AFF aja kita penasaran terus gitu. Yang senior gitu itu menurut pandangan kedua pelatih muda kita nih apa menurut Mas Bim? Kalau saya nih Bang Palen, ini kacamata saya. Tapi semua banyak nih ya. Iya, Aspeknya banyak. Tapi yang paling ini pandangan dari saya, kacamata saya secara pribadi, kompetisi Bang ya. Jadi di usia muda mereka kan ini kompetisi banyak nih. Dari mulai EPA, Suratin, kemudian Elite Pro. Nah ini mereka banyak nih. Kemudian naik ke level berikutnya itu harusnya mereka tetap ada kompetisinya gitu Bang. Di jenjang usianya Ya, maksudnya. Oke, 18 juga ada nih Elite Pro ya kan Bang. Kemudian, nah kan ini mau 20 ke senior ini kan. Masuknya kemana? Betul itu Bang Saudara Palen. bimbang. Kalau di luar, ya saya pernah cerita dulu waktu saya di Swedia. Ini ada tim 18. A. Oh tim A yang senior. Ya, senior. Tim A, tim B, tim C, tim D. Nah, ini saya yang di sini dulu nih. Yang C. Tim C nih. Karena usia saya waktu masih 18 kan, 18 19 gitu. Nah, Ini Helsingborg. di Helsingborg, Helsingborg. Bang. Jadi ini hari Sabtu main yang tim A. Nah, tim A ini kan nggak semuanya akan main Bang Valen. Kemudian juga ada beberapa pemain yang cedera baru mau ikut-ikut latihan. Nah, ini mereka nggak ada main di sini. Nah, tim B ini timnya kumpulan dari tim-tim yang materi pemain tim A ini yang sakit, yang baru mau latihan, yang kemarin hari Sabtu nggak main. Nah, ini mainnya di sini. Nah, ini yang bagus-bagus dari sini naik ke sini. Jadi kita Lah maksudnya gabungan. si B ini juga ada kompetisinya. Ada. Dan Sesama itu, dengan B yang lain. iya, dengan tim B yang lain. Jadi setiap tim sana punya tim B itu Bang. Jadi Malmo, Gothenburg, Helsingborg, mereka ada tim B-nya. Dan mungkin ya kalau Indonesia sulitnya mungkin masalah Jarak. geografis ya. Mungkin bisa juga dibikin regional, nggak harus tim yang Liga 1 main gitu. Kayak Elite Pro kan harus Liga 1, akhirnya dibikin home turnamen sehingga kompetisinya nggak panjang. Ini kompetisinya setiap minggu nih Bang main. Makanya jangan kaget Bang Palen waktu U19, waktu itu U19 ya berangkat yang Evan Dimas. Iya, Evan. Main uji coba lawan Barcelona B. Iya. Yang main siapa? Ada Luis Yang Suarez ada kan? Suarez yang lagi Sama mau kondisi. Vermaelen. Iya, mereka mau kondisi waktu itu Bang Valen. Gitu. Jadi mereka benar-benar ada apa ya jenjang kompetisinya. Jadi mereka karena kompetisi ini paling penting. Karena kalau sehari aja mereka nih nggak bertanding itu ngedrop sekali kalau besoknya nggak ada latihan lagi atau nggak ada pertandingan tambahan buat mereka. Jadi mereka ketinggalan akhirnya drop. Jadi jangan beranggapan ada nasib seperti Marcelino dan kawan-kawan yang mungkin ya 1001 mereka bisa langsung in di tim senior, Dimana aja. langsung main ya kan Bang, langsung dapat kesempatan. Yang susah kan itu Bang, mereka oke sekali dapat main 45 menit, besok nggak dapat lagi hanya 10 menit, 5 menit, akhirnya ngedrop gitu. Itu sih Bang soalnya. Kayak kemarin Julfiandi sempat cedera kan? Cedera. Ya, kan nunggu sembuh lama betul. Nunggu main di tim A-nya itu ya berat banget memang. Apalagi Karena dia nggak ada ya. sarananya untuk main untuk saat dia lagi pemulihan. Iya, betul. Itu jadi bener-bener kualitasnya yang A ini nomor 1 gitu. Nggak ada yang coba-coba. Kalau saya itu sih Bang Valen. Di Italia juga gitu sama kan. Ada Primavera, Barretti. Nah mereka nih yang Primavera gabungan dari Barretti naik. Ada beberapa jenjang ya. pemain. Jadi yang bagus naik. Nah, jadi mereka berjenjang Dan gitu loh Bang itu udah dari berapa puluh tahun yang lalu. Tahun 96 Bang Valen. Ya kan? Udah berjalan. Berjalan gitu. Kita mungkin karena geografis ya Bang ya. Kalau keseluruhan sama atau Kalau saya sih ya untuk penambahan aja mungkin lingkungan ya. lingkungan? Lingkungan sangat berpengaruh juga lah. Apalagi tadi kompetisi mungkin tidak ada dan usia mereka tadi untuk ke level kayak pro-nya kadang-kadang suka bertanya-tanya nih kalau tidak ada kompetisi mau kemana nih sih? Nah di usia seperti itu remaja itu fase-fase remaja itu kalau lingkungan yang tidak bagus kalau di komplek mungkin kalau misalnya kita ada camp ya mungkin bagus tapi kalau udah di luar rumah atau masing-masing kita nggak tahu Mereka ngapain aja? ya bergaul mereka sama bergaul siapa aja. apakah dia komitmen untuk menjadi pemain profesional dia harus berlatih. Nah, tidak harus mendengar kiri kanan, dia harus fokus tetap pada tracknya yang benar dia jalur untuk jadi pemain gitu. Nah untuk itu kan juga Coach Bim kan banyak ini ya, banyak metode-metode nih untuk menangani anak-anak U16. Ya kemarin kita Tentang ibadah, tentang makan harus Iya. yang ini itu gimana Mas Bim? ya kita bikin apa ya Bang ya soal ibadah ini termasuk Coach Firman nih salah satu ini nih apa yang memberi masukan ke saya ya beliau agamanya lebih inilah ilmunya mendalaminya jadi ngomong saya Coach Bima ini kayaknya kita bikin
metode yang lain lah. Kalau latihan passing, shooting, crossing udah biasa lah semua pelatih yang melakukan itu gitu. Gimana kalau kita bikin ibadah bareng, termasuk yang mohon maaf Bang Valen, kita juga toleransi dengan ibadah agama lain, Kristen semua kita fasilitasi gitu kan. Kita punya kendaraan operasional, setiap minggu kita antar mereka. Kemudian kita ingin membentuk karakter nih Bang Valen, ya kan? Karena mereka ini harus diedukasi dengan baik, masalah kebersamaan gitu. Jadi kita bukan hanya ibadah bareng-bareng, oke, itu nomor satu. Makan juga gitu Bang Valen. Seragam juga gitu. Gitu. Seragam kenapa tuh Mas? Seragam ya kita kan dapat sponsor nih dari Mills ya. Mills, Nah, ya kita misalnya mereka kaos kaki beda kita marahin, nggak boleh. Harus sama semua. Nggak pakai kaos kaki denda 50.000. Nggak pakai kaos kaki? Iya. Merek lain kita denda. Kemudian makan juga gitu Bang Valen. Agar kebersamaan. Karena saya melihat waktu saya uji coba lawan tim Arab itu malah kaptennya yang ngambilin nasi Bang Valen. Nah, itu kalau melayani nih. Iya, kalau kita nggak deket sama kapten diambil sedikit kita. Dia kan, Dia yang jatahin. Iya, dia ngambil gitu. Saya bilang, "Mak, ini bahaya nih kalau kita nggak deket sama ini dapat sayap. Kalau deket wah dapat paha, ya kan?" Itu Bang Valen. Jadi kita ngambil semuanya dan kita rolling. Misalnya ini meja 1, meja 2, sarapan meja 1 dulu. Nanti makan siang meja 1 belakangan, meja 2. Jadi mereka lalu setiap minggu kita misalnya TC 2 minggu gitu, setiap minggu kita rolling. Nggak orangnya itu aja Bang Valen, bisa bikin partai nanti dia. Iya, kalau misalnya ini bertiga ini aja ngobrolnya kita rubah-rubah. Gitu, teman-teman biar dia. Tapi itu metodenya juga Coach Firman itu berasal juga dari dulu yang dialami dulu masa junior nggak sih? Atau karena dulu tuh nggak begitu malah dibikinin sekarang bareng-bareng sama coach yang lain kita bikin gini yuk, karena pernah ngalamin dulu kan kita nggak dipikirin begininya. Justru itu kita buat seperti itu, kita jangan sampai mereka seperti kita. Nah dulu emang gimana? Ya bebas begitu aja kan. Oh gitu. Pokoknya ya bebas, los aja segala macam tanpa bareng-bareng, segala macam, terus sendiri-sendiri. kita sendiri bawa keluar segala macam kan gitu. Ini harus kita tanam kepada mereka. Karena kalau misalnya tadi kalau mereka sudah tertanam itu basic seperti itu, mereka nanti akan ya istilahnya ada filternya lah ke dia. Mau ngapa, mau kemana ada filter. Kalau misalnya tidak ada filternya, ya mohon maaf kan banyak juga teman-teman juga mungkin ya nasib mungkin nggak yang baik atau mungkin jadi seperti itu jadinya. Apalagi kalau untuk pemain udah mungkin sekarang udah gaji besar nih. Iya. Ya, kalau udah tidak ada filter, tidak apa-apa, bisa kemana-mana itu. Ya, pasti wah gampang, apapun gampang. Ada duit. Ada duit. Ya. Cari endorsan enak. Dapat Iya. duit lagi. Tapi kalau udah lingkungan nggak bagus, dia ada nanti yang tadi dia tanggung jawabnya harus tidur cepat, istirahat. Nah, dia bisa keluar malam. Dan itu kan juga di era Sinteyong waktu itu ada beberapa ya, Iya. yang akhirnya dianggap indisipliner kan. Iya. Ya udah mungkin udah ada duitnya juga, terus pengen main, akhirnya menyalahi aturan. Dan ya berarti ditanam harus dari yang dini kan. Betul. Dan apa dengan soalnya juga coachnya kan juga Coach Indri dia ke gereja ya. Ke gereja. Coach Bima kan Beliau yang ngajak gitu. sama Coach Firmansyah ke masjid. ke masjid. Ya kan? Coach Markus nih yang nggak tahu kemana kan. Markus masjid. Masjid. Maksudnya tapi dia ke masjid gak? Masjid. Oh, iya. kirain Semuanya, jagain. Bang. Jadi kita bukan Sejak sama hanya- Coach Bima rajin ya? Rajin banget. Oh, dulu soalnya dia gak rajin. Iya, pertamanya sih takut denda. Karena awal-awal denda yang paling banyak itu dia. Gitu. Semuanya kena denda. Semuanya Jadi rata-rata. Dari official bukan cuma semuanya. pemain ya? Bukan pemain. Bukan, jadi pelatih. Pertama pelatih sama ini dulu nih Bang Valen, sama pemain. Harus jadi contoh. Iya kan, nggak lama official ikut. Akhirnya semua sekarang. Iya. Hari Minggu Coach Indri tuh udah ribut, ayo paling pagi kita ke Wih, gereja. Coach Indri. Makan juga gitu Bang Valen, kita makan harus sama-sama semua. Iya. Tunggu sudah ngambil semua, baru kita mulai makan bareng. Nggak ada yang langsung duluan. Enggak boleh, 50.000. Denda. Iya, nyoba gitu, minum itu 50.000 Bang. Itu Supaya kebersamaan. Mas Jadi- Bim dapat itu di mana? Waktu di Swedia? Apa Ya, akhirnya ngobrolin benar. sendiri? Di Swedia. Oh di Swedia? Iya. Emang kayak begitu? Emang gitu Bang. Saya kaget kan waktu itu. Saya pas diajak, waktu itu bukan di tim. Jadi kalau kita di sana Bang Valen ke kafe gitu, kita pesan makan, kita harus tunggu semua dapat baru. Padahal di kafe itu. Dia di kafe. Makanya waktu itu saya pas pesen mie instan kan. Waduh, udah ngembang nih mie kan. Saya pas nyoba gini, dimarahin Bima, no, it's not good, bilang gitu. Wah, saya bilang di Indonesia, ya mohon maaf ya malahnya, ya
ya memang udah biasa, ya udah silakan dulu aja, nggak masalah kan. Dulu, Lagi makan, jangan nunggu. iya pesennya mie kan, kalau Bengkak. nggak langsung dimakan bengkak dia. Apalagi ada yang lauknya dulu baru nasi. Iya Bang Malen. Diumetin. Gitu Bang Malen. Kebiasaan- Jadi kebiasaan malah jadi gitu. kebiasaan mereka, karena seneng sama-sama, susah sama-sama, jadi kebersamaan mereka. Tapi yang paling apa ya kalau ngelatih kemarin nih anak-anak yang U16 ini Mas Bim apa paling menantangnya tuh? Ya Apakah teknikalnya atau justru di luar itu gitu, misalnya kangen rumah, ada mulai pacaran atau Nah, memang itu, murni itu, Bang. teknikal apa kalau yang ya paling kalau taktikal ya lebih mudah ya sekarang Iya. Bang ya. Sekarang pemain sekarang ini saya makanya terima kasih sekali. Saya pernah sampaikan itu Bang Malen kepada pelatih-pelatih SSB Academy. Pelatih mereka awal, ya. Mereka apa ya, nggak harus jadi pelatih tim nasional kok. Jasa mereka itu luar biasa. Ya Coach Indri juga pernah memberikan informasi di acara ini juga kan Bang. Ya, betul. Pelatih SSB itu memang luar biasa mereka. Jadi payahnya gaji kecil tapi perjuangannya luar biasa. Ya. Jadi apa ya Bang Malen ya? Masalah psikologis ini yang paling penting karena ya itu tadi yang Bang Valen bilang, mereka pacaran ya kan, mungkin ada bukan pacaran ya, mengenal Lagi pendekatan, ya, PDKT lah. PDKT atau apa gitu. Banyak tuh Bang Valen, makanya saya kan mau terbuka aja. Saya bukan berarti mengurusin pribadi kalian gitu. Saya tanya siapa yang punya pacar? Wah, ada mal-mal. Tapi mereka pada jujur semua. Ada kok masih PDKT berapa? 2, ada 2. belum yang DM kan Keren gitu. Apalagi mereka udah masuk televisi. Apalagi kemarin yang ini anak didik yang juara ini luar biasa Bang Valen. Followersnya naik. Saya bilang itu bukan yang utama. Yang paling penting value kalian di lapangan. Ya bukan mau bertandingan, wah rambut diurusin, pakai gelang, pakai apa enggak. Yang paling penting adalah penampilan kalian di lapangan. dan kalau udah mau ngasih nasihat tentang yang itu, di antara coach yang ada, yang mana yang paling pas untuk menyampaikan tentang begitu? Bermacam-macam. Kalau main belakang saya kadang suruh ikut Firman gitu kan. Kiper nanti ikut Markus gitu Pak. Enggak, saya pikir kayak harus datengin Kurniawan gitu. Karena dia kan yang paling banyak pengalaman yang begitu. Dia bisa bercerita kan bahwa kalian harus fokus aja dulu di lapangan. Iya. Jangan seperti saya, nanti saya jadinya nggak kompak sama Kurnia Sandi lagi. Kan. Tapi kalau di usia seperti itu memang kita kadang hati-hati Coach ya. Karena Iya. kita sebagai role model gitu. Iya, itu maksudku. karena Kan. mereka langsung lihat kan Bang Kebagian. Valen, apa yang kita buat. Dia bener nggak juga ngomong? Bang Valen. Dia nyontoh gitu Bang Valen. Kayak kemarin itu Bang Valen ya, yang kita kalau ke masjid kan, ke masjid gitu, saya buat dulu gitu, jangan kita nyuruh. Gitu. Saya masuk gitu, paling enggak 3 sandal lah saya balik. Sandal kita balik gitu. Mereka kan lihat, nggak lama 2 hari 3 hari saya lihat, balik semua tuh Bang Valen. Jadi memudahkan orang lah, dari hal yang kecil aja. Jadi mereka pulang dari masjid langsung balik, langsung balik. Gitu. Tetap harus ngasih contoh dulu. Kasih contoh dulu, jangan kita nyuruh Bang Valen. Karena mereka itu yang paling terpenting sih. Mereka lihat apa yang dilakukan pelatihnya gitu. Kalau kita lakukan jelek itu pasti langsung ditiru. Gitu. Nah tadi ngomongin soal Marcelino. Ya. Kan dia juga disebut 60 talenta wonderkid dari seluruh dunia. Ya itu dari luar yang ngasih apa penamaan itu, bukan dari sini gitu. Dan ternyata kan dia sekarang dipakai di tim nasional langsung level semua ya. Iya. Seorang Marcelino ya. Betul. Ini dan Mas Bima bilang juga tadi dia kan langka gitu untuk bisa yang seperti ini. Emang dia spesial itu Mas Bima? Ya dari awal seleksi ya Bang Valen ya 2019 waktu itu di Sawangan. Sawangan. Iya. 2019. Iya, waktu itu bulan puasa kami, waktu itu Mei bulan puasa 2019. Saya melihat nih anak asli mana nih, anak asli Surabaya. Beda memang mereka, dia main cara melewatin lawan, kemudian visi main bolanya itu jelas. Kapan dia harus dribbling, kapan harus, walaupun kadang-kadang waktu itu sering kita panggil juga, kadang kebanyakan juga karena memang dia Hobi. apa ya? Hobi dan memang bagus kan Bang Valen. Cuma kadang terlalu banyak. Kadang kita marahin tuh. Ya awal Marcelino, kamu sekarang yang paling terpenting harus pinter. Momennya. Ya, harus smart, bilang nyangkut Firman. Kapan kamu harus dribbling, kapan kamu harus passing, kapan kamu harus shooting gitu. Dan waktu itu habis latihan, banyak wartawan malah nanyain pemain yang lain. Oh, bukan lihat dia. Oh iya, karena ya itu banyak kepentingan. Saya bilang, kenapa tanya si A? Saya bilang tuh, ada tuh Marcelino, ada Alexander Kamaru. Gitu. Kemudian anaknya memang luar biasa. Cerdas. Kami ke sekolahnya juga sempat. Gitu. Bukan Marcelino, banyak pemain lain yang kami datangi juga. Waktu itu kan Marcelino belum ngetop. Jadi kami datangi sekolahnya. Ternyata di sekolah dia juga cerdas.
Itu. Kemudian di rumah juga dia mau berubah. Kami datang ke rumahnya, terima kasih Kut, sekarang Marcelino nggak makan gurame goreng lagi. Sekarang maunya di steam. Oh, cara Ada perubahan masaknya. ya? Ada Iya, perubahan. jadi ada perubahan itu nggak direkayasa loh. Kami datang ke rumahnya juga mendadak, kurang 1 kilo lagi dari rumahnya kami baru kasih orang tuanya. Waduh kaget orang tuanya. Itu. Emang di rumahnya apa yang Masih dia berubah tuh apa aja cara makan. makan? Kebiasaannya, habitnya dia di sana. Istirahat lebih teratur. Kemudian yang makan tadi Bang ya, istirahat lebih teratur. Kemudian dia punya cita-cita, ingin apa ya, membelikan atau membuat pabrik roti buat ibunya. Wow, Luar biasa. kenapa roti? Karena ibunya kan bikin roti, sering hobi bikin kue. Kue gitu. Bikin kue. Kami disuguhkan di rumah, waduh, kok ada roti Bu, siap-siap ya. Padahal kami nggak, saya memang bikin kue. Waduh, kebetulan kami. Enak juga kuenya. Bikin roti ya? Ya, bikin kue-kue jajanan pasar tadi itu Bang. Dan itu cita-cita dia. Cita-cita Berarti dia manja kali dulu sama maknya Ya, Benar. macam bener. dulu. Iya. Dia kalau begitu pulang ya kita- Kut ya, kalau pulang dari timnas, dia tidur sama ibunya. Betul. Oh Makanya- gitu? iya, Oh, sedekat Bang Balen. itu sama Betul, Bang maknya. Balen. Kami izin Bu, Pak Bu, mohon maaf, kami mau ke ini nih, mau Kamar. nengok kamarnya, boleh nggak? Nyun sewu Kut, bilangnya bapak ibunya. Marcelino nggak ada kamar, tidurnya masih dikelonin ibunya. Udah gede. Iya. Kaget gitu, jadi sedekat itu Bang Balen. Makanya kita kalau ajak ngobrol mereka sudah bicara orang tua, wah udah pasti langsung nangis itu. Karena masih butuh perhatian ya. Iya. Wah, berarti yang ada kamarnya cuma si itu ya. Dia kan adiknya Octavianus itu kan? Iya, betul. Yang di kan? PSIS ya. Iya, berarti Octavianus yang punya kamar. Marcelino nggak punya Nggak kamar. punya tuh. Deket sama emaknya tapi nggak kelihatan ya kalau di leadership di lapangannya dia kayak mandiri gitu Mandiri, ya. iya. Maksudnya Dan dia bisa agak nyetel di dewasa, setiap Iya, usia. jahil juga. Kut Iya, Firman paling mal- sering banget di ini. Aduh. Sering digituin. Iya, paling sering. Iya, Oh dia tahu. tahu. Oh Sering suka digoda-godain. Kut. suka jahil ya. Jahil, Tapi jagain yang kayak gini gimana coach? Karena kan star syndrome dengan segala sosial media. Iya. Kadang media pun juga sangat apa ya, membombardir dengan segala macam pesan dan lain sebagainya gitu-gitu. Ini apa yang dibekali oleh coach Firman dan juga coach yang lain kalau melihat star syndrome yang mungkin harus kita apa ya, kita jaga dari sekarang gitu. Terus sih kita memberikan mereka tuh edukasi lah. Terutama tadi saya bilang, kita setiap latihan ataupun setiap makan segala macam terus kita berikan itu supaya mereka tadi lebih tahu lah mana yang baik. Kayak Kutima sering sering untuk masalah medsos segala macam, awas hati-hati segala macam karena itu bisa membuat kalian bisa bagus, tapi kalian kadang-kadang kalian bisa hancur dalam bermain medsos gitu. Banyak dipantau dia dalam komunikasi yang empat mata, kadang-kadang dalam artian dengan bercanda-bercanda saya sering ngikutin gitu. Karena memang ya kita pasti sudah tahu nih mana-mana pemain yang mungkin yang star syndrome itu. Ya apalagi pernah kerja kita lagi di Thailand ya pas itu kan. Ya sudah merasa ngangkat, ya ketika main dia saya ada sedikit mungkin nasihat segala mungkin keras ya, mungkin agak sedikit down di situ. Malahan Begitu gitu. dikasih tahu. Iya gitu. Mungkin dia tadi kepikiran seperti itu gitu. Jadi saya pikir ya itu tadi harus terus mengingatkan. Dan selain mengingatkan, apa berpengaruh nggak maksud saya ketika kalau dia ntar misalnya main di luar gitu, di negara yang tepat gitu, itu bisa membuat dia lebih mandiri, kemudian juga lebih disiplin untuk tahu mana yang perlu mana yang enggak. Betul, Bang Sehingga kita harus apa ya, mengawal itu juga gitu loh. Setuju sih Bang Valen. Udah sampai belum level dia bisa main di luar? Apa ya? Ya kita bisa lihat ya di tim nasional sekarang Asnawi di luar, Egy, Witan. Ya mereka kan kelihatan beda gitu ya secara mental. Pasti beda gitu Bang Valen. Ini bagus banget kalau mereka bisa di luar. Pasti akan ikut yang mayoritas yang baik gitu. Sepak bolanya ya, budaya Oke, sepak progresnya bola. ya, Progresnya pasti gitu Bang Valen. Jadi memang mudah-mudahan ya. Iya. Dan Marcelino kita bisa di luar. setiap TC Bang Valen kita buat aturan. Nggak ada boleh posting-posting atau apa gitu. Nggak ada. Lalu kalau Denda? denda kami pokoknya nggak ada posting-posting ini. Kan maklum ya biasa. Namanya manusiawi Bang Valen ya. Dipanggil tim nasional pasti pengen lah menunjukkan. Nanti saya bilang itu. Nanti habis TC kalian terserah lah. Kan baru kita share tuh foto-foto latihan, pertandingan, uji coba. Silakan kalian share dengan caption yang baik. Yang memberi edukasi yang baik gitu. Oke, mudah-mudahan pokoknya tim nasional
kita di segala jenjang usia ini bisa produktif dan maksimal, dan terutama juga nanti yang Mas Bima, Coach Firman dan juga coaches lain di U16 paling dekat nanti yang kapan ya? Bulan apa ya? 2023 nanti Bang Balen. 2023 ya. Tapi paling nggak sukses dulu untuk rencananya mengambil jenjang selanjutnya di ilmu kepelatihan. Ya, Terima kasih. Ini Mohon juga doanya, yang Bang Balen. menyaksikan ya itu tidak murah loh. Jadi ya ada nomor-nomor di bawah ini kalau Anda ingin juga membantu. Lumayan, Bang. Ilmu itu mahal ya. Bang. Ilmu itu mahal, jadi kita support terus, kita dukung terus Coach Bima dan juga Coach Firman. Coach yang lain ya mengambil juga banyak, mungkin ada cuma berapa ya? Ada 24 pemain. Ada 24 ya. Peserta, pelatih. ya. Pelatih peserta juga yang sering datang ke sini juga saya lihat ngambil tuh Ricky Nelson ya. Ya. Dia Ya. juga sering datang ke sini juga untuk memberikan ulasan-ulasan. Jadi mudah-mudahan semuanya yang paling pertama adalah kebayar dulu ya karena kan mahal. Iya Bang Balen. Terima kasih doanya. Tapi Bang pokoknya Balen. kita support terus. Tapi sebelum kita akhiri, karena juga nanti kita mau ada acara lagi sama dua coach ini, Jebret Tim, jadi saya nggak bisa lama-lama. Kemarin kan ada tuh rame Coach Sintayong ngomelin ngasih tahu gregetan sama Egy tuh. Iya. Ya kamu harus buat keputusan tuh lebih cepat gitu. Terus peluangnya Hansamu juga tuh, kayak gitu. Pemain kita tuh kalau diituin seperti itu tuh kita harus tahu karakter pemainnya dulu apa emang harus dikasih tahu begitu gitu sih. Ya namanya pelatih kan secara spontan. Ya Bang. Ya apalagi di lapangan kan harus butuh cepat reaksi, dan itu saya pikir Egy sama Hansamu di Marin juga nggak masalah sih, cuma mungkin ya mohon maaf tanda kutip mungkin dibesar-besarkan media aja. Media. Iya. saya pikir Tapi Coach Bim pernah nggak gitu emang langsung kamu jangan gitu harusnya gitu tipe Mas Bim? sering Pernah. banget. Oh iya? Dan kita harus paham pelatih itu kan tujuannya baik, bukan Kalau Coach Firman lebih kalem. sama nih. Spontan sih sama. Spontan. Kadang-kadang. Saya sering lihatnya lebih banyak berdoanya. Ya, Kalau lagi pertandingan. doa juga, tapi kadang kalau ini meledak-meledak juga. Bang. Oh, meledak-meledak Termasuk ditakutin pemain juga, keras. Paling keras kalau punya. Coach Firman? Iya. Coach Firman sih. Paling keras. Ya. Coach Markus? Tapi kerasnya keras yang ya tadi mendidik. Coach Markus keras juga tuh. Kadang kalau kita kan jalan gitu Bang Balen. Ayo kita dampingi mereka ke mall gitu kan. Boleh belanja di supermarket. Tugasnya Coach Markus itu. Apa? Ngawasin. Ngecek apa aja yang dibelanjain mereka ya kan, dilihat gitu. Lihat apa aja, kalau makanan yang cepat saji jangan. Iya. Ya, kasih pelatih yang gemuk. Nanti kita undang Coach Bima pokoknya buat stand up olahraga ya. Karena dia punya banyak stok cerita-cerita yang dapat membuat kita terkena punchline dahsyatnya. Tapi sebelum kita akhiri, sebelum kita akhiri, kita juga ada janji waktu itu sama tim pelatih U16 yang berhasil membawa menjadi juara. Ini ada apresiasi bagi para pelatih. Jadi ini tidak untuk pemain, tapi untuk kelima pelatih dari U16, dan ini Jebret Media memberikan secara independen. Ya, bukan karena Terima kasih. sponsor apapun, Luar biasa. tapi secara independen. Makanya tidak ditulis besarnya, karena ya nanti nggak enak kalau ditulis besarannya. Bukan besar kecilnya Bang, tapi Tapi- ini terima kasih atas apresiasi dari Iya. Jebret. Mas Bima nggak ada kasih apa-apa buat saya? Oh, ada. Oh, ada juga? Ada dong. Oh, ya Ada terus nih. dia milih. Ada nih, Oh, ada ya. juga. Yang di plastik ya, Pak? Ya, Mas Bim? betul. Oh. Ini dia Bang Balen. Oh, ada juga. Mohon maaf nih. Kita juga ada. Ini pikir jadi nggak ada. jadi tukernya ada lah. Oh, ada. Iya. Kita tukeran ya. Spesial banget nih buat Bang Balen. Waduh, makasih nih Mas Ya. Bim. Ya. Coach juga. Pas kan hijau Oh nih. iya. Ya kan? Wah, dari Ini- tadi jadi daleman saya harusnya. Iya Bang Balen, ini produk terbaru ya dari Mills. Ini baju timnas. Baju timnas. Kok nggak pernah saya lihat pakai di pertandingan? Ini untuk pemanasan. Ini kan buat pemanasan. Oh, pemanasan Iya, beda. Beda. Waduh. Ada yang merah, ada yang hijau. Mantap. Nih boleh nih Bos ya? Boleh. Tapi Mas Bim tahu ukuran saya kan? Tahu? Jangan disebut. Boleh Oke, dipegang Bang. sama Mas Bim dan juga Mas Bim. Terima kasih. Boleh diambil foto juga ya. Sebentar. Jangan, bukan besarnya ya Mas Bim. Setuju Bang. Tapi, itu luar biasa. Dan ya- memang kita dari awal nggak ada mikir Oh, iya bonus berapa. Ya, nggak ada. Bang. Yes. Ya. Ya. Siap. Terima kasih Bang Balen. Terima kasih Coach Bima. Terima kasih, Suman Sen, terima apresiasinya kasih. luar biasa. Ya, sekali Mudah-mudahan lagi jadi Bu- motivasi Ya. kami tim pelatih semuanya di seluruh Amin, Indonesia amin. untuk berprestasi buat Amin. sepak bola Indonesia. Amin. Dan pada saat ini ditayangkan, nah ini
kalau AFF juara, nah ini. Nah, ini. Nah. Jadi Bang Valen punya tanggung jawab besar. Ya. Tapi kan bukan soal besar kecilnya. Bukan. Itu dia. Tapi kita kasih semangat dan Apresiasi. motivasi. Penghargaan ya. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih Jebret Tim. Kita sudahi dulu Jebret Talks kali ini sambil berdiri. Kita terus doakan dan support tim nasional kita di segala jenjang. Khususnya juga tim nasional U16 di bawah kepelatihan Coach Bima Sakti, Coach Rumansyah, Coach Marcus Harrison, dan juga Coach Indrianto dan Coach Gilang ya. 5 coaches kita dan yang akan ikutan jenjang berikutnya di kursus kepelatihan APRO ya. APRO. Semoga sukses dan juga lancar Amin. dan Amin, ya semoga ilmunya bisa diterapkan dan dihargai sepadan oleh yang mengontraknya. Ya kan udah mahal modalnya. Iya, Bang. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Oke, terima kasih. Hai pemirsa, inilah dia waktunya